Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya, sehingga bisa tetap mengikuti. Harapan kita tentu sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, baik sholawat yang diberikan oleh saudara-saudara kita di di TikTok via koin-koin atau via apalah gitu ya, ada yang harimau, ada yang mawar, nggak begitu paham aku, juga dari saudara-saudara kita via channel YouTube yang memberikan transfernya, aku ucapkan terima kasih ya. Itu semua sebagai bentuk sholawat terhadap aktivitas dakwah ini ya. Matur nuwun, matur nuwun. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan nanti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya ya, tapi jangan diunduh kemudian dipotong-potong dan diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih, tuh penuh tuh airnya, tidak pernah kasih izin untuk hal-hal yang demikian ya. Silakan linknya saja di share ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Padahal itu sebetulnya bentuk sholawat yang paling rendah ketika kamu tidak memiliki kemampuan finansial atau apalah ya, bisamu hanya itu saja. Tapi kalau itu pun tidak bisa ya sudah. Masa mau dipaksa-paksa gitu ya. Ini tadi gue kan habis sholat duha ya di masjid itu, ada kelompok anak-anak pondokan gitu ya, ngaji bareng mereka berkelompok gitu, terus tentang kisah gitu, terus ada pertanyaan begini, siapa yang masuk neraka terus keluar terakhir dari neraka itu siapa? Jadi yang ditanyakan itu siapa nanti yang keluar terakhir dari neraka gitu. Ya, gue sih senyum aja ya, namanya masih anak-anak ya. Sekitar SMP ya, kalau SMA juga kelas 1 lah ya. Karena pemahaman itu sebetulnya pemahaman dari kafir-kafir Arab jahiliyah ya. Ya, mereka kan mengatakan enggak, kami masuk neraka hanya sebentar saja gitu. Terus dipahami oleh kita ini, memang nanti ada yang masuk neraka duluan, setelah itu dicuci lah gitu ya, terus nanti masuk surga gitu. Dan pemahaman itu sudah mendarah daging gitu. Makanya kemarin aku tanya, masih ada yang percaya begitu, bahwa nanti ada yang masuk neraka dulu gitu, baru kemudian nanti dientas ya, mungkin hitung-hitungannya sudah lunas gitu, terus masuk surga gitu. Ada nggak yang masih berpikiran seperti itu gitu? Aku sih belum pernah bahas, pikanya belum ada ya, video kajiannya belum ada, tapi setidaknya bocoran-bocoran itu sudah aku sampaikan ke kalian semua gitu. Oke, kita melanjutkan kajian kita tentang diksi pasti dan insya Allah ya. Sekali lagi aku ingatkan, kalau melihat video-video kajianku tidak boleh hanya mencuplik begitu saja, dia harus sistematikanya diikuti, lihat dari video-video yang awal berurutan gitu ya. Sudah aku sampaikan ya, kita itu tidak pernah selalu ngomong aku atau kami pasti masuk surga, pasti masuk surga gitu, enggak pernah. Sementara saudara Kristen kita mengatakan pasti masuk surga, pasti masuk surga gitu ya.
Perspektif Islam sudah aku jelaskan. Mungkin nanti kalau misal ada waktu ya, tolong aku diingatkan. Perspektif insya Allahnya itu perlu aku tekankan ya. Jadi ketika kita mengatakan insya Allah itu ada sandaran dalil naklinya atau enggak. Nakli itu nas ya, tertulis. Kalau akli itu akal, akli pemikiran gitu ya. Atau nanti ketika kita sama-sama membahasnya dalam Alkitab ini ada gak konsep insya Allah itu gitu. Ya mungkin kalau di sini insya Allah nggak ada, tapi kalau di Alkitab yang terjemahan lama ada itu insya Allah. Tapi gue nggak punya kitabnya. Ya yang di bawah ya kepala terbitan tahun 60-an lah ya. Kalau di sini ya nggak ada. Kalau insya Allah gitu nggak ada. Cuman substansinya nanti kita lihat ya. Jadi kita tahu bagaimana koneksitas antara Al-Quran dan perjanjian baru ya tentang insya Allah itu ya. Perjanjian lama juga nanti bisa kita lihat ya. Oke. Kemarin sudah aku jelaskan bahwa ya di Kejadian 3 ya 14 hukuman sudah diberikan kepada ular ya. Nggak tahu juga masih ada yang percaya nggak ada ular bisa ngomong. Di yang 16 perempuan secara hukum sudah diselesaikan dengan sulit melahirkan. Di 17 yang laki-laki kita tahulah laki-lakinya Adam, perempuannya Hawa kan sudah dihukum juga ya tentang semuanya ini sudah aku jelaskan. Jadi ya sudah selesai secara hukum sudah selesai. Lalu apanya lagi yang mau diwariskan gitu loh. Makanya aku bilang kalian kalau punya teman Yahudi tolong tanya kenapa mereka tidak punya pemahaman dosa waris seperti Kristen. Aku memberikan probability dengan analisis kritik teks seperti ini ya karena sudah diselesaikan. Hukum itu kalau sudah diselesaikan kan ya sudah selesai, nggak berkepanjangan kemana-mana, nggak menjalar kemana-mana. Gitu ya, tolong dalam kajian ini untuk teman-teman Kristen ya, aku memposisikan bahwa dogma itu boleh dikritik. Ini kan dogma yang dibangun oleh Paulus gitu ya, itu boleh dikritik gitu ya. Apakah itu Alkitabiah? Aku bilang tidak. Meskipun nanti ada yang seolah-olah menjadi Alkitabiah, itu akan benturan dengan berbagai ayat-ayat yang ada di perjanjian baru itu sendiri gitu ya. Jadi kita coba menganalisis ya apa yang disampaikan tentang dosa waris ya dalam kekristenan. Jadi begitu dosa itu sembuh lewat sola gratia itu tadi ya sudah diampuni gitu ya, pemberian keselamatan yang digratiskan tanpa usaha. Terus kalau tanpa usaha manusia diposisikan seperti apa? Berarti kan kita menjadi tidak punya nilai, tidak berharga. Karena kita terima gratis, nggak ada usaha kita untuk mencapai bagaimana sehingga Bapa yang di surga itu, kan Alkitab begitu, ya bisa memberikan apresiasi terhadap usaha kita. Jadi powerless, manusia itu dihilangkan kemanusiaannya dengan konsep dosa waris itu. Tapi hati-hati ya ketika dikatakan bahwa itu bukan hasil usahamu. Gitu. Jadi apa? Pemberian dengan percaya ya Yesus mati disalib dan darah Yesus itu untuk menebus dosa. Pertanyaannya dosa yang mana? Karena aku berhadapan dengan teman-teman Kristen, bagaimana mereka memahami konsep dosa waris, ini juga beda-beda. Gitu loh ya. Jadi sudah selesai ya, dosa mana lagi mau diperhitungkan, kan sudah dihukum semua pelaku-pelakunya. Ya, sudah selesai. Jadi sebetulnya kalau kita bicara dosa waris sampai sini sebetulnya sudah. Nggak ada lagi yang perlu didiskusikan. Cuman ya aku tidak akan membiarkan ini terpotong di kitab perjanjian lama. Aku akan membawanya nanti dalam kitab perjanjian terakhir. Ya, maka itu perjanjian terakhir kan yang awal sudah, nanti kita lihat bagaimana penyelesaian. Atau aku kasih bocoran saja ya.
proses ini nanti kalau di dalam Al-Quran surat Al-A'raf itu prosesnya dengan pertobatan. Jadi Adam dan Hawa, tentunya di sana nggak tertulis Hawa ya. Adam itu tobat. Ya sudah, Allah ada hambanya salah, dosa, kan pertama hubungannya baik nih, relasinya baik antara Allah dan hambanya. Ya, begitu hambanya melakukan dosa dan dia bertobat, ya sudah. Selesai, dianggap penyelesaiannya lewat pertobatan, bukan lewat penebusan. Gitu loh ya. Nah, sekarang kita lihat nanti ya bagaimana penebusan itu melanggar tidak dengan kemanusiaan kita. Kalau yang menebus kita sendiri sih tidak masalah kan? Ya, gue yang maling, gue yang koruptor, ya gue yang diuber-uber KPK, dihakimi, gue yang dihukum. Jadi gue tebus dengan kebebasan gue yang akhirnya terpenjara itu. Ya mau 5 tahun, 10 tahun itu nanti masalah proses hukumnya. Tapi yang nebus kan gue. Gitu loh. Ya, kalaupun itu bisa dikatakan tebusan, ya. Jadi kalau ditebus terus yang nebus orang lain, itu kacau dah. Ya. Oke. Ini sudah ya, aku hapus ya. Jadi sebetulnya ya sudah nggak ada dosa waris itu. Cuman untuk lebih menukik lagi kita coba gali informasi lain di dalam perjanjian baru ya. Kalau perjanjian terakhir aku bilang tadi ya, diselesaikan lewat pertobatan. Oke. Air putihnya Bapak dulu sebelum kopinya datang. Tutupnya ada itu. Teman-teman tetap tap-tap ya, tetap tap-tap. Bismillahirrahmanirrahim. Jago ngopi, jago air putih. Dosa. Jadi gini ya. Kalau kamu, itu khususnya teman-teman Islam, dialog dengan saudara Kristenmu, coba kamu jangan langsung memberikan pernyataan yang kamu belum tahu dulu. Ini saudara kita ini dari Kristen yang mana? Karena beda-beda. Bicara tentang Tritunggal lah, walaupun mereka sama-sama Tritunggal, itu beda-beda loh. Ya, jadi jangan hantam kromo, pahami dulu, kenali dulu saudara Kristenmu itu dia ada pada paham yang mana. Begitu juga tentang dosa waris beda-beda. Ya, aku punya teman yang namanya Pak siapa itu, dia justru tidak ya menggunakan kitab kiriman Paulus. Ya, atau surat-surat kiriman. Itu kan Pak Paulus, dia kan dakwah kemana-mana tuh ya. Terus nulis surat untuk jamaahnya yang ada di mana. Misalkan di Korintus, maka dikasih nama Korintus. Nanti yang di Roma kasih nama Roma gitu. Itu sama saudaraku itu namanya Esau ya. Dia tinggal di Jawa Barat. Dan dia nggak mau disebut Kristen, dia maunya disebut Nasrani. Ya sudahlah, kita ikuti aja ya. Dia tidak, jadi dia hanya pakai Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kitab-kitab surat-surat gitulah ya. Dari Paulus dia enggak pakai. Nah, makanya kalau diskusi sama dia tentang dosa waris agak repot juga ya. Karena dia enggak pakai. Nah, begitu juga tentang dosa ya, dosa. Sebetulnya yang ditebus itu dosa yang mana sih gitu. Ini juga beda-beda paham. Ya. Ada yang bilang ini dosa waris. Ya. Dari kita ikuti dulu ya suratnya Paulus, dia bilang satu orang ya, padahal sudah kita bahas kemarin 2 orang, Adam dan Hawa ya. Itu kan masalah tersendiri, tapi kita abaikan dulu lah itu. Yang penting kamu sudah tahu terjadi inkonsisten. Karena di situ ada 3 sebetulnya, ada ular, ada perempuan, ada manusia. Ya, perempuan dan manusia ini sama-sama orang, artinya 2 orang, bukan 1 orang. Tapi kan kemarin kan begini. Di Korintus 5 berapa ini? Sorry, kacamata gue.
Yang kemarin kita nukil 5:19 ya. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Satu orang itu maksudnya Adam gitu ya. Terus demikian pula oleh karena satu orang, semua orang menjadi orang benar, maksudnya Yesus gitu loh ya. Itu kita abaikan dulu karena faktanya tidak satu orang, dua orang. Ya. Oke. Itu cukup diketahui aja maksud itu gitu ya. Itu kita abaikan dulu. Ini dosa waris. Ya. Terus ada lagi dosa perbuatan. Nih. Nah, yang ditebus ini yang dosa ini atau dosa ini? Atau karena ada yang kalau kita lihat videonya Pak Pendeta itu kan segala dosa. Kamu setel orang coba. Segala atau semua ya dia pakai diksi. Semua dosa-dosa telah ditebus. Ya kalau semua dosa-dosa sudah ditebus ya bajingan aja. Toh sudah ditebus. Nah masalahnya nggak semua berpikir begitu. Ada yang ngomong, enggak Gus, yang ditebus itu cuma dosa waris lewat penyaliban Yesus. Kalau yang ditebus hanya dosa waris, berarti kan masih ada perhitungan dosa perbuatan. Artinya apa? Mentah, gugur, runtuh sebuah keyakinan yang itu overliving, ya, yang itu kepedean bahwa kami pasti masuk surga. Runtuh karena ini belum diperhitungkan. Paham yang gue maksud? Tuh, ambilin ikatnya rambut Bapak. Di dalam kamar coba. Paham? Makanya lu lihat videonya pendeta itu, ya, dia ngomong segala gue lupa apa segala dosa apa semua dosa diampuni sehingga dia bilang pasti masuk surga. Ya, tapi ada yang ngomong enggak. Ya, yang diampuni ada dosa waris. Berarti kan ini masih diperhitungkan dosa perbuatan. Nah, kalau ini diperhitungkan mereka gugur demi kebenaran. Nah, ini masa nggak diperhitungkan? Ya. Cuman demikian, ada yang mengatakan semua dosa. Lah kalau semua dosa sudah diampuni sama Yesus lewat sola gracia, ya. Ini gini ya, sola gracia gitulah ya. Sudah total diampuni. Karena apapun usahamu, apapun ketaatanmu itu tidak menghasilkan surga. Lah untuk apa jadi manusia kalau begitu? Berarti kan manusia nggak dihargai usahanya. Karena keselamatan itu merupakan sola gracia, pemberian atas tersalibnya Yesus, atas darah Yesus, atas penderitaan Yesus. Nanti kalau dalam dunia Katolik itu lebih jelas disebut dengan Via Dolorosa. Kita sudah bahas ya Via Dolorosa ya berapa tahun yang lalu. Coba cari Subandi T. Sukoco YouTube-nya, ketik Via Dolorosa. Via Dolorosa itu kira-kira ini mohon maaf ya lebih kental itu bagi teman-teman Katolik dan mereka lakukan dalam bentuk teatrikal. Kalau teman-teman Protestan sepertinya kurang begitu perhatian terhadap Via Dolorosa. Pertanyaannya apakah via itu jalan? Kalau via tol ya jalan tol gitu. Dolorosa itu penderitaan lah, kesengsaraan gitu ya. Via Dolorosa, jalan kesengsaraan itu benar-benar faktual terjadi atau enggak? Itu kan sudah kita bahas ada 5 tahun yang lalu, nggak salah. Ya. Jadi kalau sola gracia itu berarti tidak menghargai manusia. Dogma itu tidak menghargai manusia. Sehingga apapun yang kamu usahakan itu tidak ada artinya. Kalau kamu tidak terima Yesus. Tentang penyalipannya, tentang darahnya, tentang nyawanya, tentang apa yang disebut dalam Via Dolorosa. Nah, sekarang yang jadi masalah, kalau memang sudah diampuni ya, dosa semua,
baik dosa waris, dosa perbuatan. Ya orang jadi bajingan semua. Gitu loh. Lu jadi pejabat, tanda tangan lu yang harusnya lu sign itu 5 miliar, akhirnya disulap jadi 10 miliar, yang 5 miliar masuk kantong. Dosa sudah ditebus. Nah sekarang kira-kira itu bisa nggak rasionalitasmu menerima gitu loh. Jadi dari pemaparanku ini aku ngajak kamu berpikir, kira-kira dogma ini secara rasionalitas bisa diterima enggak? Mana tuh kopinya? Kopi yang pagi dulu, yang pagi dulu. Benarkah sola gracia ini bisa diterima oleh akal dengan rasionalitas yang kita miliki? Karena kemanusiaanmu diruntuhkan, apapun kesolehanmu itu tidak ada artinya. Karena keselamatan yang berujung surga itu adalah sola gracia, pemberian. Bismillah. Ya. Jadi gini loh ya. Khususnya untuk teman-teman Kristen, jangan terus sumbu pendek gitu. Enggak, aku bukan berarti mencampuri iman kamu, enggak. Itu iman kamu, hak pribadi kamu yang harus aku hormati. Ya, tapi kalau kamu itu merasa begitu, ya aku perlu menjelaskan lagi, semua fika-fikaku, fika itu video kajianku, itu ada dalam tataran keilmuan akademis. Dalam dunia akademis itulah kita bicarakan sehingga tidak menimbulkan ketersinggungan gitu loh. Kalau di luar akademis kita nggak boleh bicarakan, ya sudahlah, kalau kamu pasti masuk surga ya sudah. Ya haleluya gitu. Haleluya itu alhamdulillah kalau kita. Halalul yah itu nanti ke YHWH. Tapi kan disingkat haleluya gitu loh. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, lagunya kan begitu. Ya. Jadi kita berbicara dalam perspektif ringnya itu sudah aku buat ring akademis, dan itu pun aku merespon karena pendeta itu ngaku murtadin, dulunya Islam gitu loh. Ya, aku perlu berulang kali sampaikan supaya tidak ada friksi-friksi ya, khususnya untuk teman-teman kafirku ya, untuk Kristen. Oke. Jadi itu ya, coba dipikirkan, direnungkan gitu ya. Apakah sola gracia ya, keselamatan yang merupakan pemberian bukan hasil usaha, itu sejalan dengan kemanusiaan kita enggak? Ya, sedangkan manusia itu kan ya usaha gitu. Ya kalau gue misalkan, gue sholat kagak, zakat kagak, puasa kagak, terus mau surga, ya mimpi ya. Tentang hadis tentang Mbah Rahmat itu sudah aku jelaskan ya, kemarin videonya juga ada gitu. Oke. Sekarang aku akan mengapresiasi ya yang masuk dari saudara kita Oskis ya, mantap ini. Dari saudara kita Oskis. Terima kasih Oskis ya. Ini teman-teman Kristen ya, boleh setuju boleh tidak dengan teman kita Oskis ya. Oskis ini dari Kristen Tauhid ya. Tapi tolong jangan terus asal jeplak saja ngomong Gus Beti itu juru bicara Kristen Tauhid. Enggak. Ya. Aku itu membicarakan kebenaran dari manapun datangnya. Jangan seperti ketika aku membahas YHWH dulu dengan tamuku dari Papua itu ya. Terus aku di justifikasi sebagai juru bicara saksi Yehova. Enggak. Ya aku berteman dengan mereka, iya. Aku berteman dengan siapa-siapa saja, dengan Katolik, Protestan, Kristen Tauhid, Oneness, semua teman aku.
Saksi Yehova teman aku. Itu buku-buku saksi Yehova itu kan dikasih. Kalau aku nggak berteman, mana mungkin aku punya. Ya. Dengan Kristen Ortodoks Syria juga aku berteman. Jadi ketika aku menyampaikan dari apa yang mereka pahami itu, jangan terus dibilang aku juru bicara mereka. Nah, kali ini ketepatan dari Oskis, ya. Ini komentar dia. Komentar dia kemarin ya. Kemarin kan kita sudah bahas ini ya. Ini lihat ini. Ya. Kamu bisa lihat kemarin yang live. Oskis. Oke ya. Ini menarik ini. Ini Islam Kristen perlu tahu, ya. Menarik. Aku bacakan begini. Doktrin dosa waris Paulus itu bukanlah dosa yang diwariskan turun-temurun. Lihat itu. Ya. Jadi kalau memang gue langsung sikapi ya. Kalau memang bukan diwariskan secara turun-temurun, berarti dia tidak bisa disebut dosa waris. Yang namanya waris itu, Kis, itu turun-temurun. Seperti ini gue ya, gue punya dua anak ya. Ada Graito, ada adiknya Ranti ya. Kalau menurut hukum Islam 2:1. Kalau Jawa, budaya Jawa sak pikul sak gendongan ya. Misalkan nanti aku satu saat pastilah mati, istriku mati ya, maka apa yang aku miliki ya, rumah ini itu jatuhnya ke Graito dengan hitungan 2:1 dan jatuhnya ke Ranti. Nah, itu namanya waris karena apa? Ini menurun. Gitu loh. Ya. Kalau aku kasihkan ke yang lain yang bukan dari mereka berdua, itu namanya hibah. Makanya gue nggak tahu kalau lu bilang doktrin dosa waris Paulus itu bukanlah dosa yang diwariskan turun-turun. Lah kalau begitu ya nggak bisa disebut dosa waris. Yang namanya dosa waris itu turun dari sini ke sini gitu. Nah, pemahaman selama ini kan dari Adam, sebetulnya Adam dan Hawa, bukan hanya satu orang ya, kita sudah bahas. Ya, ke seluruh manusia menjalar. Nanti kita baca surat Roma. Ya, meskipun aku sebetulnya kurang sreg dengan surat Roma itu. Apakah LAI ada salah dalam menerjemahkan? Karena kan kita itu berpegang pada terjemahan. Atau si pembaca, para teolog-teolog itu yang salah menerjemahkan kemauan Paulus tentang surat Roma itu. Karena kalau aku baca surat Roma itu kok nggak bisa dijadikan sandaran sebagai bentuk argumentasi nakli. Kalau dalam Islam nakli itu nas tertulis bahwa Paulus itu menyampaikan dosa waris untuk kekristenan. Nggak bisa karena redaksinya nggak begitu kok. Coba lihat yang kemarin, kan aku sendiri agak meragukan kalau sepertinya kurang kokoh kalau surat Roma itu ayat 12-29 kalau nggak salah ya, dijadikan argumentasi untuk mengatakan ini loh dosa waris yang dibangun Paulus. Artinya bisa jadi ada kesalahan orang membaca tulisan-tulisan Paulus, gitu ya. Karena kamu menjelaskan begini tadi tentang turun-temurun sudah ya. Artinya kalau itu bukan dosa yang diwariskan turun-temurun ya nggak bisa disebut dosa waris. Kalau nggak bisa disebut dosa waris, dosa opo? Gitu loh, Kis. Ya. Pernyataan Oskis ini menarik ya, menarik, dan kita punya gambaran, oh ternyata orang Kristen ada yang pemahamannya beda ya dengan yang umum kan begitu. Ya. Dan aku yang mau begini ini, jadi kita diskusi. Bukan yang ad hominem itu sudahlah, sampah itu anak kecil. Nggak usah dihiraukan. Yang aku mau langsung masuk ke argumentasi karena kita di sini berpikir ya. Ngapain baca ngomongin pribadi orang? Ad hominem itu kita buang jauh-jauh. Yang ada argumen bukan sentimen. Ya. Oke, berikutnya.
Paulus mengutip kitab Kejadian pasal 3 dalam Torah Musa. Oke, kemarin sudah kita bahas tuntas ya, kitab Kejadian 3. Tentang peristiwa yang menimpa Adam ini sebagai gambaran bahwa semua manusia itu cenderung tergoda oleh nafsu mereka sehingga manusia melakukan perbuatan jahat lalu berdosa. Artinya yang disampaikan Oskis ini, manusia itu tabiatnya seperti Adam itu cenderung melakukan dosa. Ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran ya, perbuatan jahat ya, katakan begitu. Lalu berbuah dosa gitu ya. Roma 5 12 sampai 9 kemarin yang kita nukil 12 saja ya karena panjang memang. Bahkan melalui ajaran Taurat pun kita juga mengenal dosa. Oke. Harapannya Paulus saat para manusia berdosa ini mengenal Yesus. Mereka akan bertobat, yang semula hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Nah, beda sudah. Pendapatnya si Oskis ini beda dengan Kristen mainstream. Bukan Yesus menebus dosa, bukan. Gue baca ya. Harapannya Paulus ya. Waduh, kenapa tuh? Di sini kok offline. Ya. Sorry teman-teman, di sini sebentar lagi masuk duhur ya, tapi kita lanjut aja karena kehidupan di sini kalau duhur itu justru duhur asar itu nggak ada orang berjamaah karena berpencar ya, ada yang petani ya di sawah, di ladang, yang pedagang di pasar yang namanya pedagang gitu. Jadi nggak ada yang berjamaah gitu ya. Mereka sholat pada tempat kerjanya masing-masing. Jadi kajian kita meskipun duhur kita lanjutkan aja nanti insya Allah setelah ini juga aku sholat gitu. Jadi kadang-kadang aku juga kalau mau berjamaah kemana ini gitu ya. Oke. Harapannya Paulus pada saat manusia berdosa, ia mengenal Yesus. Mereka akan bertobat yang semula hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Sehingga doktrin dosa waris ini dulunya digunakan Paulus, tapi nggak bisa kamu bilang dosa waris, Oskis, kan kamu bilang tidak turun-temurun. Kamu harus menggunakan istilah lain selain dosa. Karena kalau bilang waris itu mesti menurun dia gitu loh. Ya kamu sebut dosa apa gitu loh. Ya. Oke, sehingga doktrin dosa waris ini dulunya digunakan Paulus sebagai sarana bagi orang non-Yahudi. Ya, ini juga kalian harus tahu ya. Kan akhirnya terpecah itu sejak Paulus kan lahir dari latar belakang bajingan ya, yang tidak baik lah. Kemudian setelah perjalanan ke Damsyik dia justru berbalik ya. Aku sudah sampaikan dulu. Dan atas jasa Barnabas itu, kalau nggak ada Barnabas Paulus bukan apa-apa. Paulus ya diajak Barnabas ke Yerusalem, nanti ada sidang Yerusalem. Di sana diperkenalkan dengan ring satu. Kalau kita sahabat Nabi lah ya. Kalau di sana para murid yang diketuai oleh Petrus. Di sanalah awal mula Paulus masuk ke lingkaran elit. Jadi kalau dibilang Paulus itu murid Yesus, bukan, dia nggak pernah ketemu Yesus. Dia tidak termasuk yang 12 itu. Maka terus ya jadilah job description yang 12 murid itu minus si pengkhianat ya Yudas, menyampaikan penginjilan terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, jadinya tidak keluar dari habitat Israel. Sementara Paulus itu terhadap orang-orang yang non-Yahudi atau bukan diaspora. Kalau diaspora itu tetap Yahudi, tapi dia akhirnya ketemu diaspora juga. Tapi dia mengklaim dirinya sebagai rasul untuk orang-orang yang tidak bersunat, gitulah gampangnya. Artinya goyim di luar Yahudi, goyim dia. Nah, makanya disebut sama si si Oskis itu ya non Yahudi. Jadi gini, sehingga doktrin dosa waris ini dalam tanda kutip seharusnya bukan dosa waris ya. Dahulunya digunakan Paulus sebagai sarana bagi orang non Yahudi yang didakwai ya. Karena yang 12 sahabat itu masih mengikuti apa pesan Yesus.
Ya, aku datang hanya untuk kepada domba Israel yang tersesat. Nah, sementara Paulus keluar dari habitat Israel. Ya, itu sudah pernah kita bahas, tapi kalau nanti mau dibahas nggak apa-apa lah ya. Oke, tolong tab-tabnya jangan lupa ya. Terus karena kalau lupa nanti rungkat ya. Itu kok tetap 4,7 nggak berkembang tab-tabnya ya. Tolong terus di tab-tab aja sambil diperhatikan ya. Ya, oke. Bagi orang non-Yahudi agar bertobat dari kejahatan mereka lalu menjadi pengikut Yesus, menjalankan kehendak Bapa. Berarti nanti akan kita nukil juga ya ketika di Matius itu jangan kau sebut aku apa ya?